الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبفضله تغفر الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصارف الموعود فصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقوى والمعرفة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المبعوث أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ومن آياته يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Segala puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat terkhusus untuk pribadi umumnya untuk hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Manusia terbagi menjadi dua bagian. Ada yang berjalan, ada yang diperjalankan. Analogi berjalan dan diperjalankan seperti layaknya kita sedang menuju ke wilayah dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Ada orang yang berjalan dan ada orang yang diperjalankan melalui menggunakan bis. Apa perbedaannya? Minimal ada 3 perbedaan. Yang pertama proses, yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah pencapaian. Proses ketika berjalan maka terasa begitu payah, begitu susah, begitu cemas, khawatir, berbagai jenis hal yang negatif ketika kita melakukan perjalanan jauh akan terasa begitu payah. Akan tetapi ketika kita menggunakan bis maka rasanya nyaman, prosesnya nikmat, segala jenis kekhawatiran berkurang. Waktu yang dicapai pun akan jauh lebih singkat jika diperjalankan. 10 menit berjalan dengan 10 menit menggunakan kendaraan, maka pencapaiannya pun akan berbeda. Pencapaian berjalan rendah, pencapaian diperjalankan sangatlah tinggi. Maka di dalam kehidupan pun begitu juga. Ada manusia yang berjalan, ada manusia yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Siapa yang diperjalankan? Contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan menuju langit sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana jika di dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala telah mendokumentasikan di dalam Quran surah Shad ayat ke-34 hingga 40. Kisah ini berkisah tentang Nabi Sulaiman. Beliau mengalami 2 fase, fase berjalan dan fase diperjalankan. Beliau ketika menjadi raja dan istrinya masih 90, beliau menginginkan ekspansi kerajaan bisnisnya. Kerajaannya itu ingin berekspansi. Maka caranya mengumpulkan 90 istrinya untuk kemudian digilir dalam satu malam untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Ada satu penasehat yang mengatakan, wahai Nabi, ucapkanlah insya Allah.
Maka Nabi Sulaiman malah mengernyitkan dahinya dan tidak mengucapkan insya Allah. Apa yang terjadi? Maka dari 90 istri tersebut hanya satu yang lahir, dan itu pun dalam kondisi yang cacat. Dalam Quran surah Sad mulai dari ayat ke-34. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Dan kemudian Nabi Sulaiman pun diuji oleh Allah. Maka sampai-sampai beliau pun jatuh sakit menjadi seonggok jasad, terlihat seperti mayat hidup. Kemudian karena tahu kesalahannya, ia tidak mengucapkan insya Allah. Summa anab, kemudian ia pun bertaubat kepada Allah. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah, rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku bertaubat ya Allah. Mulai saat ini aku akan selalu menyertakanmu. Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi, dan berikan limpahkanlah daku kerajaan yang tak ada tandingannya bahkan oleh seorang pun setelahku. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqan haitsu asab. Kemudian ketika Allah melihat Nabi Sulaiman telah menyadari kesalahannya dan kemudian bertaubat, maka Allah langsung kabulkan permintaannya. Allah berikan mukjizat berupa kerajaan yang tiada tandingannya, berupa mukjizat angin yang bisa dikendalikan kemanapun saja yang dikehendaki. Maka Nabi Sulaiman mukjizatnya adalah the last airbender, yaitu pengendali angin. Lalu selanjutnya adalah Nabi Sulaiman pun diberikan oleh Allah berupa ditundukkannya setan-setan. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Setan itu adalah ahli bangunan dan ahli menyelam. Maka Nabi Sulaiman ketika menginginkan istana yang megah, maka dengan sangat mudah terjadi, karena setan-setan tersebut tak usah diberikan upah seleri ataupun gaji, nggak perlu diberikan upah lembur dan lain sebagainya. Wa ghawwas, dan setan ahli menyelam. Maka Nabi Sulaiman menginginkan berbagai jenis emas, tambang dan segala macam, tinggal panggil itu setan karena telah ditundukkan oleh Allah. Wa akharina muqarranina fil asfad, dan setan-setan lain dalam keadaan terbelenggu. Maka semua setan-setan itu berada dalam genggaman Nabi Sulaiman. Hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Maka itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan ditahan oleh dirimu sendiri ataupun kau infakkan, kau berikan kepada umat tanpa hisab. Maka luar biasa seperti itu. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab, dan baginya tempat yang baik di sisi Allah, tempat kedudukan yang tinggi dan tempat kembali yang baik. Artinya, maka di akhir itu semua yang ada di dunia ini tidak ada artinya, karena yang paling berarti adalah kedudukan yang tinggi, zulfa, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, wa husna ma'ab, dan tempat kembali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari sini kita bisa menyimpulkan ada 3 hal ketika kita ingin diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sertakan Allah di dalam segala jenis aktivitas kita. Ada orang yang berkata bahwa usahalah yang terbaik, sisanya serahkan kepada Allah. Itu setengah benar. Kenapa? Karena ikhtiarnya tidak menyertakan Allah. Maka sesungguhnya umat muslimin dan mukminin itu seharusnya menyertakan Allah sebelum kita bekerja. Maka di saat kita keluar rumah untuk bekerja, ucapkanlah bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka yang pertama, sertakan Allah. Ketika Allah disertakan di dalam kehidupan kita, Allah yang akan membimbing kita. Allah yang akan menggerakkan lisan kita, Allah yang akan menggerakkan kaki kita dan tangan kita, sehingga kita jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang kedua, di tengah perjalanan, mungkin di tengah pekerjaan kita melakukan berbagai kesalahan. Yang namanya manusia, terkadang tempatnya salah dan lupa, kita melakukan kesalahan. Maka setiap kita melakukan kesalahan, langsung kita bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Maka bertaubat tak perlu nunggu terlambat, tak perlu nunggu nanti saja kalau sudah besar. Segeralah langsung bertaubat. Bahkan Rasulullah pun bertaubat setiap harinya, bahkan 100 kali beristighfarnya. Masya Allah. Jadi ketika melakukan kesalahan, langsunglah bertaubat. Lalu yang ketiga, ketika kita berdoa, maka doa jangan nanggung kepada Allah. Set big goal. Allah Maha Besar. Jangan tentukan kita dengan impian yang kecil. Tapi ingatlah, impian yang besar itu bukan sebatas dunia, akan tetapi kita tembuskan impian kita menuju ke akhirat. Orientasi akhirat. Maka itulah yang ketiga. Sehebat apapun dunia kita, semua akan dikembalikan kepada Allah. Bahkan jasad kita pun akan kembali, roh kita kembali kepada Allah, jasad terkubur. Maka sayang sekali kalau orientasi kita bukan orientasi akhirat. Maka Rasulullah SAW bersabda sebagai penutup khutbah yang singkat ini, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, farraqallahu alaihi amrah, maka siap-siaplah Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walam yu'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan Allah tidak akan memberikan kepadanya dunia kecuali yang sudah memang ditentukan. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai tujuan akhirnya, jama'allahu lahu amrah, Allah akan mengumpulkan, menghimpun segala jenis urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kalbunya penuh kecukupan, penuh dengan kekayaan. Wa atathu dunya wa hiya raghibah, dan Allah akan mendatangkan kepadanya dunia dalam keadaan tunduk kepadanya. Maka di saat kita tunduk kepada dunia, siap-siap diperbudak oleh dunia. Ketika kita tunduk kepada Allah, maka siap-siaplah kita memperbudak dunia. Dunia akan datang dalam keadaan tertunduk kepada kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Syekh Ibnu Athaillah beliau berkata, barang siapa, tidak ada sesuatu yang sulit ketika kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang mudah jika kita mengandalkan diri kita sendiri. Maka pilihannya, apakah kita mau mengandalkan diri sendiri sehingga menjadi pribadi yang berjalan, ataukah kita mengandalkan Allah sehingga kita di kehidupan menjadi pribadi yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.